Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di Sebanjar Channel, masih bersama saya Rido. Nah, di video kali ini, mumpung lagi santai ya, sambil ngopi, kawan-kawan semua, saya akan mencoba untuk mereview kira-kira apa sih enaknya bekerja di kapal pesiar, ya? Apa kira-kira plus minusnya? Karena memang kawan-kawan, kita tahu dimanapun kita bekerja, ya kan, baik di darat maupun di laut ataupun di kapal, semua memiliki plus minus ataupun kelebihan dan kekurangan dan juga keuntungannya, ya kan? Nah, jadi khusus dalam dunia kapal pesiar, saya akan mencoba untuk menceritakan pengalaman saya. Apa sih keuntungan yang saya dapat ketika saya sudah bekerja di kapal pesiar, ya? Berikut kira-kira ulasannya. Hal pertama yang sangat menarik dalam bekerja di kapal pesiar adalah bahwa kita bisa mengelilingi banyak negara ataupun bisa berkeliling dunia secara gratis, bahkan juga digaji. Ya, tentu saja. Karena apa? Ketika kita sudah berkecimpung dalam dunia kapal pesiar, kawan-kawan, ya, tentunya kita akan diberangkatkan ke luar negeri sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kita juga akan mengikuti itinerary dari kapal di mana kita bekerja. Ya, jadi contoh ya, di bulan ini, di bulan 2 tahun 2022 ini, saya akan berangkat ke industri kapal pesiar, ya. Ini setelah beberapa lama libur kawan-kawan ya, karena akibat pandemi kemarin, 1,5 tahun libur di rumah, ya. Jadi bulan 2 ini saya akan berangkat ke kapal pesiar, saya akan mengikuti kontrak di sana sekitar 7 sampai 8-9 bulan sesuai kontraknya nanti. Maka saya akan mengikuti itinerary kapal di mana saya bekerja, ya. Kalau nanti saya akan berangkat ke Amerika, maka nanti pun di sana saya akan mengikuti itinerary dari kapal ini berlayar, ya. Bisa nanti mengelilingi mereka atau tergantung cruise-nya, ya. Kalau kapal-kapal yang lalu saya juga pernah mengikuti kapal yang ada namanya special cruise. Ini cruise khusus dia untuk mengelilingi wilayah-wilayah tertentu. Apakah hanya di Amerika, apakah nanti hanya di Eropa, atau ada juga cruise yang mengelilingi dunia, ya kan? Sekitar 100 hari atau bahkan 3 bulan biasanya, ini mengelilingi banyak negara-negara di dunia, ya kan? Bisa nanti ke negara di Asia, ya kan? Ada juga di Eropa, ke Australia, ke Afrika gitu, ya. Tergantung ke negara mana tujuan kapal yang berlayar gitu, ya. Inilah enaknya kalau kita bekerja di kapal pesiar. Jadi kita bekerja sambil berjalan-jalan, ya kan? Nah, jadi mungkin kalau ada kawan-kawan yang suka traveling, kenapa tidak, ya kan? Industri kapal pesiar merupakan salah satu tempat bekerja yang cocok untuk traveling, ya, yang suka untuk mengelilingi banyak negara ataupun melihat dunia luar, ya. Oke? Jadi, hal yang sangat menggiurkan juga dari industri bekerja di kapal pesiar, bahwa nanti kita pun akan mendapatkan gajinya menggunakan dolar, ya. Kita digaji dengan dolar. Sebenarnya ini kawan-kawan tergantung dari base perusahaan kapalnya, ya. Kalau saya kemarin perusahaan kapal saya ini di Amerika, maka saya digaji dengan US dollar, ya. Ada juga yang di Eropa menggunakan euro, ada juga yang misalkan di Asia, tergantung, ya kan, ada dolarnya, dolar Singapura dan lain-lain, ya. Nah, jadi ini juga sebenarnya kawan-kawan tergantung dari nilai tukar mata uang rupiah kita terhadap dolar. Itu juga mempengaruhi gaji para kru kapal pesiar, ya. Contoh, gaji saya misalkan di kapal pesiar itu 1000 US dollar setiap bulannya, 1000 US dollar setiap bulannya. Maka kalau dikonversikan ke rupiah mata uang kita, kalau misalkan hari ini itu dolar masih 14.000 rupiah per 1 dolarnya, maka ketika saya bawa uang 1000 dolar tadi ke Indonesia, saya tukarkan, otomatis gaji saya itu menjadi 14 juta. Ya, ini terjadi ketika rupiah ini stabil. Tapi misalkan kawan-kawan kemarin di masa-masa pandemi, rupiah kita menurun ya, dolar di situ meningkat, maka kalau misalkan kemarin itu per 1 dolarnya itu sampai 17.000 rupiah, ketika saya punya uang 1000 US dollar tadi, ketika saya bawa ke Indonesia, maka otomatis itu menjadi 17 juta. Kalau dikalikan 17.000 rupiah per 1 dolarnya, gitu. Ya, jadi itu makanya sebenarnya juga banyak orang yang tergiur dengan gajinya dolar, ya.
Makanya seberat apapun kerjaan kita di kapal, sebenarnya udah lebih tinggi gajinya dibandingkan banyak pekerjaan-pekerjaan di darat, ya. Ini sih sebenarnya tergantung pekerjaannya kawan-kawan ya. Karena memang kalau di kapal itu gaji paling rendah, dalam posisi paling rendah di kapal itu sekitar, kalau dirupiahkan dia sekitar 10 jutaan ya, ataupun bisa sekitar 700 sampai 800 US dollar dia ya. Itulah posisi paling rendah, bahkan yang belum punya pengalaman ataupun kontrak pertama bekerja di kapal pesiar. Nah, jadi itulah yang menjadi hal yang sangat menggiurkan buat kawan-kawan semua ketika kita ingin bekerja di kapal. Mungkin yang ditengok itu adalah gajinya ya. Oke. Nah, jadi yang berikutnya ini adalah tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kapalnya. Yang pertama adalah tentang makanan dan minuman ya. Dimanapun kita bekerja, tentunya kita membutuhkan makanan dan minuman kawan-kawan ya, baik di darat, ya kan, seperti di kantoran, baik di lapangan juga, maupun di kapal. Tentunya kita harus makan ya, supaya bisa bertahan hidup. Maka di kapal pesiar itu, semua kru sudah disediakan ataupun dilengkapi dengan makanan dan minuman secara gratis ya. Dan baik pagi hari, siang, sore, malam, lengkap semua makanan minuman. Jenis-jenis makanan juga bermacam-macam kawan-kawan ya. Karena kita itu juga bekerja di sana dengan banyak teman-teman yang dari berbagai macam negara, tentunya makanannya juga bermacam-macam ya kan. Ada yang ala-ala Eropa, ala Americano, atau bahkan juga ada yang dari Asia ya. Seperti pasta-pasta juga banyak ya, jenis-jenis pizza juga, burger, atau jenis-jenis steak, jenis-jenis minuman juga ya kawan-kawan ya. Seperti susu ya kan, jus, kopi, ada juga yang namanya coffee break juga nanti ketika di sela-sela ketika kita bekerjanya ya. Makanya kawan-kawan, kalau kita bekerja di kapal ini jangan takut tentang makanan, semuanya tersedia. Bahkan sebanyak apapun kau makan ya kan, mau berapa kali pun kau makan, mau tambah pun sebanyak apapun ya, bebas, makanan semua tersedia ya kan. Cuma memang kalau di kapal itu kita kadang merindukan makanan-makanan khas di negara kita ya. Itu agak jarang di kapal kawan-kawan ya, apalagi mungkin makanan-makanan tradisional, karena kita cenderung terbiasa dengan makanan-makanan yang umum ya di kapal ya, seperti pizza, jenis-jenis steak, burger, itu sudah setiap hari. Makanya kalau ketika anak kapal balik ke negaranya masing-masing, ke Indonesia, mereka cenderung mencari makanan-makanan yang jarang mereka temukan di kapal ya, ataupun makanan yang mereka sangat rindukan gitu ya. Itulah mengenai makanan dan minuman. Kalau kita bekerja di darat, kita harus membutuhkan tempat tinggal tentunya kan, biasanya di rumah, kos-kosan, kontrakan, atau mes yang sudah disediakan oleh banyak perusahaan ataupun kantor. Tapi kalau kita bekerja di kapal pesiar, kita bekerja di kapal dan kita pun tinggal di kapal ya. Tinggalnya di mana? Tentunya ada kamarnya ya. Di kapal pesiar kawan-kawan semua sudah dilengkapi kamar masing-masing. Ribuan kamar sudah tersedia untuk krunya ataupun stafnya ya. Jadi layaknya kamar, tentunya fasilitasnya juga tersedia ya kan. Listrik gratis ya kan, airnya juga gratis. Jadi airnya pun nanti ketika kita pengen mandi, bebas, sebanyak apapun kau gunakan ya kan. Dilengkapi semua dengan hot waternya ataupun cold waternya, air panas, air dingin, terserah ya. Nah, terus lengkapi juga nanti yang namanya kasurnya ya kan, selimutnya juga, terus ada juga TV-nya, ada juga handuknya, sabunnya juga, semuanya sudah tersedia oleh perusahaan kapal. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Nanti adanya orang-orang tertentu yang bertugas untuk melengkapi itu semua ya. Jadi yang penting kita tinggal menempati ya, karena memang di kapal ini juga sudah tersedia juga yang namanya fasilitas-fasilitas yang lain ya kan, termasuk juga yang namanya tempat-tempat olahraga juga tersedia ya kan. Ada gymnya, ada untuk tempat joggingnya ya kan, ada juga untuk bermain basket ya kan, ada juga biliarnya. Bahkan juga misalkan ketika kita mencuci pakaian juga
ada juga yang namanya laundry sendiri ya. Oke, ada juga khusus untuk laundrynya ya. Itu dia fasilitas-fasilitas bagi kru yang bekerja di kapal pesiar ya, semuanya sudah tersedia. Oke. Nah, yang berikutnya juga kawan-kawan adalah tentang kesehatan ya. Kesehatan. Tentunya kita bekerja di kapal pesiar juga, kesehatan kita juga tentunya dilindungi oleh perusahaan ya. Di kapal ini juga kawan-kawan terdapat yang namanya medical center ataupun sama dengan kliniknya, ya kan? Ada juga dokternya, ada perawatnya, semuanya juga gratis untuk kru, ya. Ketika mungkin ada krunya yang tiba-tiba pada saat bekerja ada sakit, ya kan? Misalkan sakit kepala, sakit apa segala macam, semuanya tinggal datang aja langsung melapor ke medical center, maka dokternya akan menanganinya. Ongkos ataupun transportasi secara gratis, baik hotelnya juga gratis. Jadi kita bekerja di kapal pesiar ini, kita berangkat ke luar negeri, ke perusahaan di mana base kapalnya berada, ya kan? Maka otomatis tiket kita juga gratis. Jadi contoh, bulan ini saya berangkat ke Amerika, maka tiket saya dari Indonesia ya sudah disediakan oleh perusahaan kapalnya ke negara mana kapal saya berlabuh, ya, ke negara mana saya ingin join di kapalnya. Begitu juga nanti kawan-kawan ketika ingin pulang selesai bekerja ataupun sign off namanya, dan setelah mau vacation ya, ini juga tiket kita juga sudah disediakan oleh perusahaan kapalnya ya. Tidak peduli seberapa mahal pun tiketnya, perusahaan sangat bertanggung jawab menyediakan armada atau transportasi untuk semua kru-krunya ya. Termasuk juga misalkan ketika kita sudah nyampe ke sebuah negara tapi kapal kita ingin join atau bekerja belum sampai berlabuh, maka kita tentunya membutuhkan sebuah tempat tinggal kan, 1 hari 2 hari biasanya ya, menunggu kapal kita datang. Kita juga sudah disediakan fasilitas seperti hotel ya. Biasanya ini hotelnya sudah ditentukan oleh kapalnya, langsung datang ke hotel yang sudah ditentukan ya kan. Biasanya ini hotel berbintang ya, bintang 3, 4, 5 tergantung dari di hotel mana yang perusahaan berikan kepada kita ya. Menunggu jadwal join ke kapalnya untuk mulai bekerja ya. Karena kan kita bekerja dengan ribuan orang ataupun ribuan kru yang bekerja di kapal ini dari berbagai macam negara. Ada orang Amerika, ada orang-orang Afrika, Eropa, ya kan, Prancis, Spanyol, Itali bekerja di sana. Ada juga orang-orang Asia, Indonesia, orang India, orang Filipina, orang Vietnam, campur di sana semua. Maka secara otomatis kita berinteraksi dengan mereka, kita akan mengenal bagaimana kira-kira sedikit banyak tentang budaya mereka, ya kan? Karena kita berinteraksi setiap hari. Tentunya kawan-kawan ini akan menambah pengetahuan kita tentang budaya mereka ya. Ketika kita sudah setiap hari berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda-beda ini di kapal tadi kawan-kawan, maka tentunya ini juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas bahasa Inggris kita ya. Jujurlah kawan-kawan, sebelum saya naik ke kapal pesiar ya di Indonesia, bahasa Inggris saya itu sangat rendah, artinya kualitasnya masih sangat dikatakan minim ya. Tapi dengan bergabungnya bekerja di kapal, ini otomatis akan meningkatkan ya. Memang sih sekarang masih bukan terlalu gimana-gimana kawan-kawan ya, tapi masih artinya adalah peningkatan ya, ada peningkatan ketika kita bekerja di kapal karena setiap hari kita berkomunikasi dengan mereka tentunya menggunakan bahasa Inggris ya kan. Nggak mungkin lah misalkan saya jumpa orang Amerika, saya gunakan bahasa Batak ya kan, atau misalkan bahasa Indonesia, nggak mungkin kawan-kawan ya. Tapi wajib menggunakan bahasa Inggris, otomatis kita akan terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris dan ini akan meningkatkan kualitas bahasa Inggris kita ya. Nah itu dia, sama halnya dengan melayani tamu-tamu orang-orang Amerika atau orang Eropa yang berkunjung ke kapal ini, tentunya kita juga melayani mereka menggunakan bahasa Inggris. Kita bekerja di kapal pesiar, mungkin juga sebenarnya kita memiliki pacar ataupun istri orang bule ya. Tentunya seiring bertemunya setiap hari, berkomunikasi dengan baik dengan mereka setiap hari, jadi biasanya pun mereka tidak memilih pasangan itu tergantung uangnya, tergantung kayanya, bukan ya.
mereka tidak matre, tapi mereka cenderung dia melihat bagaimana kepribadian kita. Apakah kita orangnya baik, apakah kita orangnya jahat, apakah kita orangnya asik diajak ngobrol, ya kan? Karena memang ciri-ciri mereka ini biasanya ketika kita diajak asik ngobrol, maka ini akan membuat mereka nyaman, ya. Tidak peduli sebenarnya seberapa jahatnya ataupun seberapa buruknya latar belakang kita atau masa lalu kita. Mereka tidak peduli itu. Mereka melihat adalah bagaimana kita sekarang, bagaimana ke depannya, itu yang mereka lihat. Jadi mungkin kawan-kawan, ketika Anda bekerja di kapal pesiar, mungkin juga sangat besar kemungkinan Anda punya pacar bule, ya, dan mungkin bisa kita bawa ke negara kita. Nah, yang berikutnya adalah ketahanan ketenagakerjaan, ya. Memang sih bekerja di kapal pesiar ini kawan-kawan, kita selalu ada kontraknya, tapi kontrak kita ini berlangsung secara terus-menerus, ya. Jadi biasanya kontraknya ini tergantung, ya. Misalkan satu kontrak itu ada lamanya sekitar 5 sampai 9 bulan. Ada 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Lalu kita akan kembali liburan ke negara kita, vacation sekitar 3 bulan, 4 bulan. Maka ini juga bisa berlangsung secara terus-menerus, ya. Di kapal itu saya berjumpa pernah dengan banyak orang, ya, yang sudah bekerja lama di kapal. Ada yang sudah 30 tahun bekerja, ada yang sampai juga sudah tua, ya, udah umur 70 tahun. Kenapa tidak, ya kan? Tergantung kitanya. Kita ingin berkarir di kapal, kita ingin melanjutkan hidup dengan bekerja di kapal, ya kan, atau sebagai pelaut, atau bahkan juga ya pengen mengumpulkan uang saja dari kapal, terus bekerja di darat, ya. Itu semuanya sebenarnya tergantung dari kitanya masing-masing, ya. Pengen seberapa lama bekerja di kapal, ya. Karena memang sangat sulit bagi seseorang itu dipecat dari kapal, sangat sulit. Kecuali dia melakukan hal-hal yang bodoh, ya kan? Seperti mencuri, tentunya ini langsung dipulangkan ya kawan-kawan, ya. Dipulangkan. Atau misalkan ada perselisihan dengan berantem, atau bahkan pelecehan, tentunya ini langsung dipulangkan di hari itu juga. Langsung diputus kontrak kerjanya, ya, dipulangkan ke negaranya. Oke? Nah, makanya kalau kita bekerja di kapal, kita dikontrak hari ini, tentunya tahun depan juga kita masih berkesempatan untuk bekerja kembali sampai tahun-tahun selanjutnya. Ya, baik. Nah, jadi kawan-kawan, itulah beberapa keuntungan ataupun enaknya yang saya rasakan bekerja di kapal pesiar. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang lain, ya. Tapi inilah sebagian besarnya yang bisa nanti kawan-kawan kira-kira pikirkan yang pengen mencoba peluang bekerja di kapal pesiar, ya. Jangan lupa kawan-kawan, please like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi channel ini supaya nanti kawan-kawan semua juga tidak ketinggalan dengan info-info tentang dunia kapal pesiar dan juga dunia tentang pariwisata. Terima kasih, salam satu jangkar.